Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Rasya Muhanifah dari kelas PKHC angkatan 2020. Gimana sih manajemen pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar? Yuk simak video berikut ini. Oke, menurut National Advisory Committee on Handicapped Children, berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam suatu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, menulis, mengeja atau melakukan perhitungan matematis. Nah, ABB yang dimaksud di sini adalah anak yang tidak memiliki masalah utama terhadap visualnya, pendengarannya, motoriknya, intelektualnya, emosinya, pengaruh lingkungan, budaya, atau ekonomi. Dan juga anak berkesulitan belajar itu tidak terdapat pada SLB, melainkan pada sekolah reguler. Jika anak berada di SLB, biasanya bawaan dari hambatan utama yang dialami oleh anak. Adapun jenis-jenis anak berkesulitan belajar, yang pertama diskalkulia atau kesulitan berhitung, yang kedua disleksia kesulitan membaca, ketiga disgrafia atau kesulitan menulis. Diskalkulia itu sendiri adalah hambatan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Diskalkulia ini adalah anak yang sangat sulit dalam pelajaran matematika atau berhitung. Disleksia sendiri itu adalah hambatan pada proses berbahasa yang terutama yang bisa menghambat kemampuan membaca dan juga mempengaruhi kemampuan menulis dan bahkan terkadang kemampuan bicara anak. Yang terakhir adalah disgrafia. Disgrafia itu sendiri adalah hambatan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja. Bentuk tulisannya yang kurang baik ketika menuangkan ide di atas kertas, dan biasanya disgrafia itu dia menuliskan huruf yang terbalik. Semisal huruf D itu dia tulis huruf B dan sebagainya. Pun beberapa kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi seorang guru itu harus merancang pembelajaran dan melaksanakan sesuai apa yang sudah dirancangkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Nah, yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah bagaimana cara seorang guru untuk bisa menjadi seorang contoh, menjadi contoh bagi peserta didiknya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah bagaimana seorang guru memahami, menghargai dan memperlakukan seorang peserta didik. Yang keempat adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah bagaimana seorang guru dalam mengembangkan dirinya secara terus-menerus dalam bidang pendidikan dan mengikuti perkembangan kayak iptek. Dan juga selain itu dia juga bisa mengembangkan kepribadiannya seorang anak. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran adalah usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Manajemen dalam pembelajaran sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru untuk mengetahui bagaimana perkembangan yang terjadi di setiap pembelajarannya. Adapun komponen-komponen dalam manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini selalu identik dengan 5W plus 1H, di mana yang pertama itu what, apa yang harus dikerjakan. Yang kedua why, mengapa pekerjaan itu harus dilakukan. Ketiga who, siapa yang akan mengerjakannya. Yang keempat when, kapan pekerjaan itu akan dilaksanakan. Kelima where, di mana pekerjaan itu dilakukan. Dan keenam adalah how, bagaimana cara mengerjakannya. Yang
kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan adalah implementasi dari apa yang sudah direncanakan. Biasanya pelaksanaan ini identik dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran. Dan yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah suatu proses pembelajaran yang dilakukan secara interaksi, inspiratif, dan menyenangkan, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk aktif. Dan yang ketiga adalah kegiatan akhir. Kegiatan akhir ini adalah pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru bersama siswa untuk membuat suatu rangkuman tentang konsep materi yang telah diajarkan pada pertemuan tersebut. Tiga adalah evaluasi. Evaluasi ini adalah komponen terakhir dalam manajemen pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran ditentukan dari tujuan yang ada pada rancangan program pembelajaran atau RPP dan sesuai berdasarkan asesmen yang dilakukan. Biasanya evaluasi ini diberikan ada penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap. Setelah mengetahui apa itu ABB, bagaimana jenis-jenisnya ABB, pengertian manajemen pembelajaran bagi ABB dan komponen-komponen pembelajaran ABB, sekarang kita akan masuk bentuk pengelolaan pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar. Yang pertama adalah pembelajaran kooperatif. Pembelajaran tersebut menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lainnya, baik dalam pengajaran kelompok maupun dalam tugas individu. Adapun keuntungan dan tantangan yang ada pada pembelajaran kooperatif. Yang pertama, keuntungannya adalah terjadi hubungan yang pasif dengan siswa lain. Yang kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. Keempat, memperoleh pengetahuan. Yang kelima, menghargai pendapat siswa lain. Dan keenam adalah pembelajaran tidak monoton. Selain itu, terdapat juga tantangan pembelajaran kooperatif. Yang pertama, tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. Yang kedua, membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Yang ketiga, jika guru tidak mengorganisir dengan baik, maka beberapa anak akan dapat menguasai kelompoknya. Dan yang keempat adalah membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Kedua, tutor sebaya. Program ini menekankan dan memastikan apakah siswa berkesulitan belajar diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan secara face-to-face untuk meraih kesuksesan di sekolah dan mencapai tujuan karir mereka. Di samping itu, dalam belajar membutuhkan orang lain yang memiliki level pengetahuan dan umur yang tidak jauh berbeda. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Nah, tute ini adalah siswa yang mendapatkan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Namun, kelemahan dari tutor sebaya ini adalah tidak adanya evaluasi standar. Namun, ada juga keuntungan dari tutor sebaya ini. Jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi sedikit beban gurunya. Kembangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. Yang pertama, buatlah suatu rotasi tutor sehingga anak tidak merasa jenuh dengan pasangannya. Dan yang kedua, berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. Yang ketiga adalah proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya baru kemudian membantu tute. Yang keempat, pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. Yang kelima, membuat perencanaan sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil tutoring yang baik, maka guru perlu merencanakan sebelumnya. Yang ketiga adalah pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilakukan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Guru di ruang sumber memiliki peran
menantang karena mereka perlu merancang semua pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa untuk memaksimalkan potensi belajar mereka. Guru ruang sumber ini bakal bekerja sama dengan guru kelas reguler dan juga orang tua siswa. Tidak semua anak berkesulitan belajar akan berada di ruang sumber. Dan juga apa yang mereka pelajari di kelas itu juga yang akan dipelajari di ruang sumber, sehingga perlunya memperadakan media pembelajaran yang banyak di ruang sumber tersebut. Ruang sumber ini biasanya menjadi pilihan terakhir apabila telah melakukan pembelajaran kooperatif dan tutor sebaya namun anak masih belum memahami pembelajaran tersebut. Dan juga anak tidak langsung dibawa masuk ke ruang sumber, melainkan melihat dulu anak dalam belajar di kelas reguler, dan setelah belajar masih belum memahami materinya, maka akan diberikan waktu tambahan di ruang sumber tersebut. Sedikit materi tentang manajemen pembelajaran bagi anak berkesulitan belajar. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dalam video ini terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.